warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nurjana. Saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi C semester 5. Kali ini saya akan menjawab beberapa kuis guna memenuhi tugas biologi reproduksi. Selamat menyaksikan. Halo guys, baiklah saya akan mulai kuisnya dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Nah, saluran sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat memasuki masa pubertas, maka tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Pada bagian lain otak masih ada hormon-hormon lain, dihimpun dari berbagai sumber. Nah, hormon yang terdapat pada sistem reproduksi laki-laki yaitu yang pertama ada hormon stimulating, yang kedua ada hormon luteinizing, yang ketiga ada hormon testosteron, yang keempat ada hormon estrogen, yang kelima ada hormon luteinasi, dan yang terakhir yaitu ada hormon inhibin. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi? Nah, spermatogenesis yaitu pembelahan gamet pada anak laki-laki. Proses spermatogenesis ini merupakan penanda bahwa anak tersebut sudah memasuki pubertas. Proses spermatogenesis terjadi dalam epididymis. Spermatogenesis ini berasal dari dua kata, yaitu sperm yang artinya cairan sperma dan genesis yang memiliki arti pembelahan. Proses ini akan ada dua pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama yaitu spermatogonium, di mana spermatogonium ini memiliki kromosom yang berjumlah 23 pasang. Spermatogonium merupakan awal dari proses ini. Spermatogonium akan mengalami mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer. Nah, kemudian yang kedua yaitu spermatosit primer, yaitu hasil dari spermatogonium yang memiliki kromosom berjumlah 23 pasang. Spermatosit primer ini hasil dari spermatogonium secara mitosis. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder. Kemudian selanjutnya spermatosit sekunder, di mana spermatosit sekunder ini memiliki jumlah 23. Pada tahap ini, keadaan kromosom tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Tidak lama kemudian akan terjadi pembelahan lagi yaitu meiosis 2. Hasil dari pembelahan tersebut yaitu spermatid. Selanjutnya yaitu spermatid. Spermatid ini memiliki kromosom berjumlah 23. Nah, spermatid ini memiliki keadaan yang sama dengan spermatosit sekunder, di mana keadaan kromosom yang tidak berpasangan. Pada tahap ini juga, spermatid tidak mengalami pembelahan lagi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Kemudian yang selanjutnya yaitu spermatozoa. Spermatozoa memiliki kromosom yang berjumlah 23. Spermatozoa ini yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Nah, cara menjaganya yaitu mempertahankan berat badan yang sehat, melakukan seks yang aman seperti tidak berganti-ganti pasangan dan menggunakan kondom. Kemudian mengonsumsi makanan sehat seperti perbanyak konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran yang kaya akan antioksidan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Bagaimana alur pengeluaran semen? Nah,
Urutannya yaitu yang dilalui sperma pada alat reproduksi jantan mulai dari tempat produksi sperma, yaitu tubulus seminiferus atau saluran di dalam testis, kemudian epididymis, kemudian vas deferens, kemudian vesica seminalis, kemudian ductus ejaculatoris, dan uretra. Nah, penjelasan yang lebih detail terkait jawaban di atas itu di mana sperma ini diproduksi di dalam testis, lebih tepatnya di dalam saluran tubulus seminiferus. Nah, setelah selesai diproduksi, maka sperma akan ditampung sementara di epididymis yang berupa saluran berlekuk-lekuk di luar testis. Nah, sperma akan mengalami masa pematangan di dalam epididymis setelah matang. Sperma akan dialirkan menuju saluran panjang vas deferens. Vas deferens akan mengalirkan sperma menuju vesica seminalis. Di dalam vesica seminalis ini, sperma akan disimpan dan ditampung serta akan diberi nutrisi yang dihasilkan oleh vesica seminalis ini berupa cairan semen. Kemudian, setelah vesica seminalis penuh, maka sperma beserta cairan semen akan dikeluarkan melalui ductus. Kemudian, ejaculatoris yang akan membuat pengeluaran sperma menjadi sebuah luncuran yang lebih kuat. Nah, sperma beserta cairan semen akan melalui uretra yang panjang. Kemudian, sepanjang perjalanan sperma di uretra, maka sperma akan mendapatkan cairan nutrisi tambahan dari kelenjar prostat serta mendapatkan cairan yang bersifat basa dari kelenjar prostat serta kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menetralkan keasaman pada organ reproduksi wanita nantinya. Kemudian, kelenjar Cowper juga akan mengeluarkan cairan pelicin yang akan membantu sperma dalam gerakan meluncurnya. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Nah, setelah dihimpun dari berbagai sumber, maka penyakit yang paling sering menyerang alat reproduksi pria yaitu ada impotensi, anorgasmia, dan infeksi menular seksual, kemudian gairah seksual rendah, infeksi jamur, dan masih banyak lain. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.